Tidak ada. Hah? Ya sudah, kita lanjutkan aja. Baik, faedah yang selanjutnya dari ayat yang kita baca. Kalau sudah faedahnya dibilang ya. Saya nggak tahu sampai di mana kemarin. Baik. Dari faedah yang diambil dari ayat ini, annallaha dzu rahmah wasi'ah. Yaitu Allah memiliki rahmat yang luas. Hatta ausa az-zauj bi ayyusiya li zaujatihi. Sampai seorang suami itu bisa memberikan wasiat kepada istrinya walaupun dia itu nanti meninggal. Ma'anna zauja, bersamaan dengan itu suami, qad ja'alallahu fihi rahmatan li zaujatihi, telah menjadikan padanya rahmat untuk istrinya. Ketika Allah berfirman, hina qala Allah Ta'ala, ketika Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah telah menciptakan bagi kalian laki-laki dari diri-diri kalian istri-istri, pasangan-pasangan. Litaskunu atau litaskunu ilaiha, agar supaya para kalian itu cenderung kepadanya, kepada istri-istri. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian kasih dan sayang. Wa rahmatullahi azza wa jalla li hadhihi zaujah a'zam min rahmati zauj laha. Dan rahmat Allah terhadap istri lebih agung, lebih besar dari rahmat suami kepadanya, kepada istri. Ya. Jadi Allah menunjukkan rahmat yang luas, yang besar. Tetapi kadang kasih sayang Allah terhadap jenis individu itu lebih besar daripada jenis individu yang lain. Berarti sini rahmat Allah terhadap seorang istri itu lebih agung, lebih besar dari rahmat seorang suami terhadap istrinya. Nah, itu rahmat Allah menunjukkan apa? Rahmat Allah yang besar. Wa minha anal mar'ata yahillu laha idza awsa zaujuha an tabaqa fil bait an takhruja. Bahwa seorang istri halal bagi dia apabila suaminya memberikan wasiat untuk tetap tinggal di rumahnya, untuk tidak keluar. Atau bahwa suaminya memberikan wasiat kepada dia dalam rumahnya untuk dia bisa keluar, tidak mengapa. Jadi wasiat yang diberikan suami kepada istri bahwa dia tetap tinggal dalam ayat sebelumnya setahun di rumah yang ditinggalkan mati oleh suaminya tadi, maka seorang istri boleh keluar untuk tidak tinggal di rumah tersebut. Wala tangfudu wasiyatah, dan dia tidak melaksanakan wasiatnya. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, fa in kharajna fala junaha 'alaikum. Maka apabila wanita itu, istri itu keluar dari rumahnya, maka tidak ada dosa bagi atas kalian. Ya. Itu merupakan bentuk, walaupun itu wasiat berupa ini loh Mas, wasiat yang berupa perkara yang kita sebutkan ini. Itu seorang suami meninggalnya, sebelumnya dia akan wasiat kepada istrinya untuk tinggal setahun dan juga memberikan apa? Nafkah, memberikan apa? Pemberian selama apa? Setahun kepada istrinya. Nah, kalau wasiat ini istrinya tidak melaksanakannya, keluar dari rumahnya, tidak mengapa. Li'anna hadza syai'un yata'allaq biha, karena ini sesuatu yang berkaitan dengannya, dengan wanita tersebut, dengan istri tersebut. Wa laisa zaujuha maslaha fihi,
dan bukanlah suaminya itu ada maslahat padanya. Karena wasiat itu berkaitan dengan istrinya. Karena suaminya sudah meninggal, maka maslahat itu ada pada istrinya yang masih hidup. Maka seorang istri dalam hal ini bisa melakukan sesuatu, tidak tinggal di rumah selama setahun yang diwasiatkan oleh suaminya, karena ada maslahat bagi wanita tersebut. Wa yatafarra alaih, maka bercabang daripada kaidah di sini atau dalil yang menunjukkan demikian. Lau ausa au zaujata alla tatazawwaj min ba'dihi la yalzamuha. Seandainya begini, sang suami memberikan wasiat kepada istrinya, kamu tidak boleh menikah setelah sepeninggal suaminya, maka dia tidak melazimkan untuk menunaikan wasiat ini. Paham, Mas? Jadi seorang suami beri wasiat kepada istrinya, nek aku meninggal, kowe ora nikah. Nah, wasiat ini tidak dijalani oleh istrinya. Bercabang dari kaidah tadi. Li'annahu idza kana la yalzamuha an tabaqa fil bait muddatal haul li'anna la yalzamuha an tabaqa ghairu mutazawwijatin min babin aula. Karena sesungguhnya apabila keadaan sebagai seorang istri tidak melazimkannya untuk tinggal di rumah selama 1 tahun, maka sesungguhnya tidak melazimkan bagi istri tersebut untuk tetap bersamanya selain suami yang lain itu dari bab yang lebih utama. Di rumah saja boleh, keluar dari rumahnya walaupun itu wasiat, bagi dalam masalah apa, Mas? Ya, karena ada maslahat pada wanita tersebut, betul nggak, Mas? Antum memberi wasiat demikian. Dipikirnya orang yang masih hidup itu patung apa piye? Nggak punya apa? Kehendak, nggak punya masalah, nggak punya sesuatu yang menjadikan dia maslahat. Jadi, wah itu, menyiksa betul-betul itu, batin itu. Ya, menyiksa betul-betul. Sudah nggak boleh nikah kamu. Padahal orang yang masih hidup yang dibilang nggak boleh nikah ini masih muda, masih membutuhkan apa? Orang lain pendamping lagi. Wah kalau masih seperti itu sudah jadi masalah. Nah itu demikian, tidak menjalani wasiat tersebut. Wa kadzalika yukhad minhu qiyasan, dan demikian pula diambil darinya qiyas. Kullu man awsa syakhsan bi amrin yata'allaq bi syakhsi al-musa lahu fa innal haqqa lahu fi tanfidil wasiyah wa adami tanfidiha. Demikian pula diambil dari kias ini bahwa setiap orang yang memberikan wasiat kepada seorang dengan urusan yang berkaitan dengan seseorang yang diwasiatkan baginya, maka sungguhnya al-haq bagi dia, al-haq bagi orang yang diwasiati tadi, itu punya 2 hak. Hak untuk menjalani wasiat dan hak untuk apa? Meninggalkan wasiat tersebut. Nah, jadi sini berkaitan dengan pribadi, syaks. Bukan berkaitan dengan harta yang diwasiatkan. Ini harus kalimat wasiat ini harus dipegang, tidak semestinya harta juga, tapi jiwa atau seorang. Nah, ada pun berkaitan dengan harta ada pembahasan sendiri. Kalau berkaitan dengan seorang itu berkaitan dengan hidup. Mas, antum berwasiat tentang orang ini harus begini.
Ini berkaitan dengan orang ini masih hidup, kamu sudah mati. Dia istilahnya itu seorang yang hidup kan perlu perkembangan, perlu perbaikan dan seterusnya. Nah, kalau wasiat itu dijalankan untuk diri dia, untuk menjalani diri dia, ya tidak pas. Ya. Sedangkan harta yang dia tinggalkan misalnya, beda ya, dia memiliki harta. Ini orang ini manusia ini. Ini harta yang dia punya. Seperti mau contoh misal si A punya harta. Dia wasiatkan hartanya ini untuk si fulan. Hartanya ini. Nah, untuk si fulan, bukan untuk ahli waris. Untuk si fulan. Maka ditunaikan. Ini harta ini tunaikan. Paham ya? Tapi kalau kamu si Raffi, diwasiatkan Raffi, kamu tidak boleh begini dan begitu. Nah, ini menyengsarakan Raffi nanti. Raffi nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Hari piye? Dimaksud ini mas, maksud dari ayat ini, maksud dengan wasiat harta tadi. Nah harta milik dia, dia wasiatkan ditunaikan harta itu milik dia kok, milik orang yang mati kok, dia wasiatkan. Sedangkan suami istrinya itu apa? Sudah nggak milik dia lagi, bukan milik dia lagi istri itu. Dan istri itu makhluk hidup. Kalau seandainya wasiat yang dibilang tidak boleh menikah begitu misalnya, ya nanti bahaya. Baik. Ini permasalahan berkaitan dengan wasiat. Wasiat itu macam-macam jenisnya, bentuknya ya. Baik. Wa min fawaid al-ayah. Dari faedah ayat ini, annal mas'ulin anin nisa hum rijal. Dari ayat ini pula bahwasanya para penanggung jawab dari wanita itu adalah mereka para lelaki. Dari para lelaki itu bertanggung jawab terhadap para wanita. Ayat ini. Jadi fala junaha alaikum, ayat yang menunjukkan kalimat itu, maka tidak ada dosa bagi kalian, menunjukkan bahwasanya ketika perempuan itu keluar dari rumahnya misalnya, ya, maka tidak ada dosa bagi kalian para wali, ya, atau ahli waris yang ada padanya. Tidak dosa bagi mereka. Menunjukkan apa, Mas? Para lelaki itu yang bertanggung jawab terhadap para wanitanya. Wa minha, diantaranya pula anna ala rijal al-ism bima idza kharajat al-mar'atu 'anil ma'ruf syar'an. Dalam ayat ini pula disebutkan bahwa atas para lelaki mendapatkan dosa apabila wanita itu keluar dari rumahnya, ya, kharajat al-mar'atu 'anil ma'ruf syar'an. Keluarnya seorang wanita itu dari sesuatu yang ma'ruf, yang baik secara syariat. Ini namanya seorang wanita itu sudah diwasiatkan suaminya untuk tinggal di rumah ini setahun, wasiat. Kemudian boleh seorang istri itu keluar dari rumah itu, tetapi harus dengan cara yang ma'ruf. Kalau tidak cara yang ma'ruf, maka walinya itu berdosa. Itu maksudnya. Wali atau ahli warisnya yang masih ada saat itu berdosa, karena dia tidak memberikan sesuatu yang ma'ruf kepada wanita tersebut. Liqouli ta'ala kharajna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Ya, apabila para wanita itu keluar, maka tidak dosa bagi kalian, itu bagi wali dan ahli warisnya, fima pada apa yang mereka, ya, atau pada apa yang mafa'alna yang dilakukan oleh wanita tersebut pada dirinya dari perbuatan yang baik. Ya, tidak ada dosa kalau perbuatannya baik. Ada dosa kalau perbuatannya tidak ma'ruf, itu maksudnya. Tapi beliau berikan contoh, saya tidak pakai bahasa Arab biar cepat. Contoh orang yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang apabila dia mampu mencegahnya
seorang yang memiliki tanggung jawab pada seorang, apabila seorang ini yang memiliki tanggung jawab ini mampu mencegahnya dari perbuatan mungkar. Maka orang ini yang bertanggung jawab ini mencegahnya. Ya. Apa Mas? Mencegahnya. Jadi demikian kesimpulan daripada pembahasan yang berkaitan dengan ayat ini. Yang berikutnya dari tanda-tanda dari faedah-faedah ayat ini, annahu la yajuzu lil mar'ah an takhruja 'anil ma'ruf fi jami' ahwaliha. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk dia keluar dari perbuatan yang baik pada seluruh keadaan-keadaan wanita tersebut. Wal ma'ruf, kalimat al ma'ruf di sini huwa ma aqarrahu as-syar'u wal 'urfu jami'an. Itu apa yang ditetapkan oleh syariat dan juga ditetapkan oleh adat kebiasaan secara keseluruhannya. Fala kharajat fi libasiha aw masiyatiha aw sautiha anil ma'ruf syar'an fahiya athimatun. Seandainya dia keluar dalam hal berpakaian, dalam hal berjalannya, dalam hal suaranya, itu keluar dari sesuatu yang ma'ruf secara syariat, maka dia berdosa. Dia tidak melakukan perkara yang baik ketika dia keluar dari rumahnya. Cara berpakaiannya tidak menutup aurat namanya. Ya Mas ya. Dia keluar berjalannya berlenggak-lenggok, banting kiri, banting kanan, sampai bajunya terbik sana terbik sini. Bukan karena angin, ya karena berlenggak-lenggok. Kalau pakai roknya terbang sana, terbang sini, kiri kanan. Nah, kemudian atau suaranya dibagus-baguskan, diperdengar-perdengarkan suaranya ben kelihatan bagus. Nah, ini perkara yang tidak disyariatkan, ya, maka dia berdosa. Wa alaina an tasda'aha anil khuruj ala hadal wajh. Ya. Maka sepantasnya wajib atas kita untuk mencegah orang wanita tersebut dari keluar dari sisi seperti ini. Ya. Disebutkan faedah yang berikutnya, isbatu ismain min asmaillah. Disebutkan di sini penetapan tentang dua nama dari nama-nama Allah, yaitu Al-Aziz wal Hakim. Al-Aziz wal Hakim, nama Allah Al-Aziz, nama Allah Al-Hakim. Al-Aziz itu memiliki apa Mas? Sifat apa Mas? Al-Izzah. Apa artinya Al-Izzah? Keperkasaan. Apa itu Al-Hakim? Punya sifat apa? Al-Hikmah. Memiliki sifat kebijaksanaan. Wa isbatu ma tadammanahu min sifatin sawa'an kana dzalik min tariqil luzum au al-mutabaqah au tadammun. Ya, mengandung makna yang tercakup padanya dari sifat sama saja. Apakah dari jalan keharusannya, maunya Allah itu punya sifat al-kalam, berbicara. Keharusannya apa? Luzumnya. Itu al-mutabaqah, yang menyesuaikan dengan sifat kalam itu apa bagi Allah? Mengikuti, karena kalamnya Allah tentunya sesuai kalamnya apa? Paham ya? Mutabaqah itu ngomongnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam. Tentunya kalam Allah itu tidak sama dengan kalam makhluknya. Baik dari sisi suaranya, baik dari sisi apa? Keindahannya tidak sama dengan apa? Makhluk. Atau dari sisi tadammun.